Oke, ketemu lagi di pertemuan terakhir pada mata kuliah database server gitu ya. Jadi setelah pertemuan terakhir ini minggu depan Anda melakukan ujian akhir semester ya. Nanti pelaksanaannya pada saat hari H saya akan posting passwordnya gitu ya. Ditunggu saja di Siakat gitu ya. Nah, oke, untuk pertemuan terakhir ini berupa penjelasan ya data control language ya. Jadi data control language ini diterapkan untuk user gitu ya. Jadi tujuan dari pembelajaran data control adalah Anda nanti memahami perintah-perintah data control language. Terus mahasiswa nanti mampu mengimplementasikan perintah grant dan revoke ya. Nah, teori-teorinya adalah jadi DCL ini data control language ini perintah yang dapat digunakan untuk menjaga keamanan basis data gitu ya. Nah, perintah tersebut dapat dipakai untuk menentukan akses basis data hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu ya, misalkan apakah dia hanya melihat saja atau bisa update delete ya. Oke, adapun objek DCL dalam MySQL antara lain objek tabel user dari database MySQL ya. Nah, ini contoh struktur dari tabel user ya. Nah, di sini ada file type host. Ini tipe datanya varchar 60 no ya, tidak ada null. Terus primary key, user, password, select privilege ya, dan seterusnya ya. Nah, ini contoh ya. Nah, sintak-sintak umum nanti yang bisa ini Anda gunakan ya untuk DCL ini, misalkan select, update, delete, insert, dan flush. Contoh ini ya, ini akan select host, user, password from user ya, ataupun mendelete user yang usernya apa gitu ya nanti ya, ataupun update password ya, dan lain-lain ya, ataupun memasukkan ya, insert into ya, masukkan user baru. Terus flash privilege. Jadi flash privilege ini adalah suatu perintah untuk mengaktifkan perubahan-perubahan yang terjadi pada user seperti hak akses ya, terus mengganti password user dan sebagainya. Nah, flash privilege hukumnya wajib dilaksanakan setelah Anda melakukan perubahan atau perubahan apapun juga secara langsung ke dalam tabel user atau ke dalam database MySQL. Nah, terus tabel privilege dari database MySQL ya, ini mengatur tabel apa saja yang dapat diakses oleh seorang user ya. Berikut jenis izin aksesnya ya, tingkat aksesnya. Ini misalkan contoh select, insert, update, delete, create, drop, grant, preference, indent, alter, create, view, show view ya. Nah, yang contoh insert into ya, insert tabel privilege user, tabel name, tabel privilege dengan value ini VB misalkan, terus Elfrida, terus tabel name di point of sales, terus kemudian di tabel privilege select ya. Jadi hanya VB ini hanya bisa menselect saja gitu ya. Oke, terus berikutnya grant ya. Jadi grant berfungsi untuk membuat user baru dan memberikan akses ya. Oke, grant ini adalah salah satu privilege untuk tabel ya. Nah, grant digunakan untuk memberikan privilege kepada tabel yang didefinisikan kepada pemakai lain. Nah, oke. Contoh ya, sintak umumnya ya. Nah, ini grant the access on
nama tabelnya atau pemakai. Nah ini contoh ya, green select on tabel point of sales jenis ya to VB ya, jadi green all privilege on point of sales user to admin ya. Nah oke. Jadi ini nanti perintah green memudahkan administrator untuk tidak perlu melakukan perintah pendefinisian privilege dengan menggunakan SQL. Nah itu perintah green ya. Nah istimewanya ya, apakah nanti istimewanya itu hanya select saja dan lain-lain. Nah revoke ini kebalikan dari grant ya. Ya, untuk menghapus batasan dan akses yang telah diatur dengan menggunakan perintah grant digunakan revoke. Revoke ini menghapus. Jadi grant memberikan akses, revoke memberikan menghapus ya. Oke, contoh nih. Revoke akses on nama tabel apa dari ini nama akunnya ya. Contoh penggunaannya ya, revoke select on point of sales jenis from VB gitu ya. Oke, itu kegunaan grant dan revoke. Terus di show process list ya, digunakan untuk menampilkan kegiatan apa saja yang terjadi pada MySQL ya. Nah bila nanti dilihat kok ini ada user yang apa itu yang tidak terotorisasi misalkan yang atau membahayakan, nah, maka bisa di kill ya. Ini ya, contoh adalah show process list ya. Terus kill nanti ID-nya ya. Kill 2 misalkan ini kill nomor ID ya. Nah itu dilihat dulu apakah ada prosesnya sudah benar enggak. Nah nanti kalau ada ID yang apa itu yang membahayakan bisa di kill gitu ya. Terus optimize table, jadi tabel yang sering mengalami proses penghapusan atau penambahan akan menyebabkan struktur yang tidak teratur secara fisik atau telah terjadi fragmentasi ya. Nah itu kalau terjadi seperti itu maka apa ini dilakukan optimize table ya. Oke, contoh ini dilakukan optimize. Ini ya kayak file di komputer ya yang sering terdefrag gitu ya. Di optimize table 1, 2, 3 optimisasi ya. Oke, itu contoh-contoh menggunakan apa ini DCL ya. Jadi DCL ini adalah data kontrol ya, yang mengontrol. Nah untuk prakteknya Anda bisa menyiapkan ya komputer dengan sistem operasi Windows 7 atau 10, terus bisa juga Anda menginstal XAMPP dan PHP admin ya, ataupun WAMP juga bisa ya. Oke, Anda bisa menggunakan apa itu buka command prompt, masuk ke apa ini MySQL ya, database MySQL ya. Nah nanti bisa Anda coba di praktikum ya. Oke, cukup sekian ya untuk pertemuan terakhir ini. Anda pelajari perintah-perintah SQL ya. Nanti akan apa itu ujiannya seputaran itu perintah SQL ya, yang harus Anda kerjakan gitu ya. Oke, cukup sekian untuk pertemuan terakhir ini, tambahan karena kemarin sering libur ya ini, jadi ini hari ini tak saya kasih materinya sekaligus 2. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.